maka kali ini saya putuskan untuk menceritakan sebuah film yang berjudul Mad Mad Ghost. Film ini berkisah tentang seorang pendeta Tao di era modern yang mengalami kesulitan ekonomi, sampai-sampai diusir dari kontrakannya. Cerita pun jadi berkembang saat pendeta ini mendapatkan tempat tinggal baru yang ternyata angker dan dihuni setan. Wah, kira-kira gimana ya aksi dan kisahnya? Simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari adegan guru Gao yang tengah mengawasi kelima muridnya berlatih menangkap hantu. Adapun murid tertuanya bernama Kakak Si. Dia berperan sebagai hantunya, sedangkan yang lainnya sudah pasti jadi penakluk hantunya. Selepas berlatih, Guru Gao memberikan kuliah ilmu sihir kepada murid-muridnya. Kurang lebih, Guru Gao bilang bahwa pengetahuan Cina terhadap hantu itu sama dengan teori relativitasnya Einstein, yang mana berpusat pada ruang dan waktu. Di tengah penjelasan, seorang murid bernama Aying terlihat sedang melamun. Aying membayangkan dirinya telah menjadi seorang penakluk hantu yang kondang. Usai menaklukkannya, masih di dalam lamunannya, si korban terlihat sangat lemah. Walhasil, Aying pun memberikannya nafas buatan. Usai digampar Guru Gao, Aying bilang bahwa dia sangat ingin menghadapi hantu sungguhan untuk praktek, bukan hanya teori-teori dan latihan yang remeh-temeh semacam ini. Dan ternyata saudara-saudara seperguruan lainnya berpikiran yang sama juga. Mendengar itu, Guru Gao pun menyanggupi permintaan murid-muridnya itu untuk menangkap hantu di tempat angker. Singkat cerita, tibalah mereka di depan gedung angker. Guru Gao sudah mengundang hantu untuk hadir. Kemudian, Guru Gao menyuruh murid-muridnya untuk menangkap hantu itu yang ada di dalam gedung. Tapi untuk menemukannya, mereka harus melangkah sebanyak 37 kali ke depan. Dan dengan rasa takut, para murid pun masuk ke dalam sambil menghitung langkahnya. Usai berada di langkah 37, mereka semua enggan mengeceknya karena takut. Tapi satu murid perempuan bernama Ahui lah yang pada akhirnya masuk ke dalam. Usai tahu bahwa itu cuma hantu palsu, Ahui pun memburu dan menghajarnya. Sementara itu, keempat muridnya sudah ada di luar dan melapor kepada Guru Gao. Ternyata hantu palsu itu adalah orang bayarannya Guru Gao. Guru Gao bilang jika dengan hantu palsu saja takut, lantas bagaimana jika menghadapi dengan hantu yang asli? Lepas itu, mereka pun pulang ke rumah. Keesokan paginya, Guru Gao ditawari untuk menempati rumah besar yang sudah lama kosong, karena sang pemilik sudah pindah. Sebagai pengelola, Seng Wei membiarkan Guru Gao tinggal di sini sekaligus jadi penjaga rumah. Sambil melihat-lihat ruangan, Seng Wei mendengar kabar bahwa rumah ini berhantu. Tapi Seng Wei sendiri tak mempercayainya sama sekali. Di sini juga diketahui, selain sebagai seorang pendeta Tao, Guru Gao juga merangkap sebagai janitor alias petugas kebersihan di sebuah perusahaan. Lalu, tiba-tiba saja Seng Wei merasa kebelet. Walhasil, Seng Wei pun pamit ke toilet dulu. Sebelum pergi, Guru Gao memintanya berhati-hati terhadap hantu. Tapi Seng Wei menyepelekannya. Saat Seng Wei hendak pipis di toilet, dia mendapati kotoran di kloset itu. Lantas, Seng Wei pun mengguyurnya. Karena merasa melihat ada tangan di dalam sana, maka Seng Wei mendekatkan wajahnya ke kloset itu. Kemudian Guru Gao bertanya apa yang telah terjadi. Seng Wei mengaku tak terjadi apa-apa karena dia gengsi di awal tadi meragukan keberadaan hantu. Lepas itu Seng Wei pamit pulang usai memberikan kunci rumah ini kepada Guru Gao. Di lain lokasi, di tempat praktek Guru Gao, para murid terlihat tengah melayani pelanggan. Orang-orang ini bermaksud untuk meminta saran kemakmuran untuk bisnis mereka. Tak lama berselang, datanglah Guru Gao. Guru Gao mohon izin untuk ganti kostum dulu pada pelanggannya. Namun, karena melihat Guru Gao memakai seragam petugas kebersihan, para pelanggan pun mulai ragu pada tempat ini. Dan benar saja, usai Guru Gao siap melayaninya, Guru Gao mendapati pelanggannya sudah kabur semua. Lalu, Guru Gao berdoa pada mendiang gurunya. Tak lama, Guru Gao kedatangan tamu yang tak lain adalah pemilik tempat ini. Dia bermaksud menagih sewanya.
Lantas, Guru Gao pun berterus terang bahwa dia tak punya uang sama sekali. Sang pemilik merasa dilema, pemilik tak tega mengusirnya, tapi di sisi lain dia juga butuh uang sewanya. Walhasil, dengan amat terpaksa, Guru Gao bilang akan mengosongkan tempat ini sekarang juga. Tapi karena merasa tak tega, sang pemilik membiarkan Guru Gao pergi di esok harinya saja. Mendengar itu, para muridnya pun menangis sedih. Namun, Guru Gao segera menghiburnya. Guru Gao bilang dia sudah punya tempat tinggal lain yang jauh lebih lega dari tempat ini. Lalu, tiba-tiba saja Guru Gao menabok kepala muridnya. Guru Gao bilang itu adalah gerakan dari mendiang gurunya yang tahu bahwa muridnya telah menyimpan majalah dewasa. Guru Gao menyuruhnya bertobat, lalu mereka semua pulang. Saat sudah sendirian, Guru Gao pun membuka majalahnya. Keesokan harinya, Guru Gao melakukan ritual untuk menghuni tempat tinggal barunya. Di sana terlihat ada foto leluhur dari pemilik rumah ini. Di malam harinya, terlihat sepasang pasutri di lukisan tadi sedang beraktivitas. Adapun sang istri bernama Akun. Akun diperlakukan layaknya seorang budak oleh suaminya. Sehari-hari, Akun disuruh memijat kakinya sambil dibentak-bentak, bahkan dipukul keras-keras. Tak hanya itu, Akun juga disuruh menikmati siksaan-siksaan yang dilayangkan kepadanya. Tak berselang lama, suami mencium aroma manusia di rumah ini. Lantas, suami dan Akun memeriksanya ke bawah. Melihat Guru Gao tertidur, Akun dipaksa suaminya menakut-nakutinya. Tapi karena Akun tidak becus, suami pun memarahinya. Lepas itu, sang suami melakukannya sendiri. Suami kaget karena ternyata orang tidur bisa melawan juga. Lantas, suami pun menyerangnya lagi. Dan suami pun lari tunggang-langgang. Lalu, Akun menanyakan kondisi suaminya itu. Tapi yang terjadi adalah Akun dihajar habis-habisan oleh suaminya. Rupanya, suara siksaan itu terdengar ke bawah hingga membangunkan Guru Gao. Lantas, Guru Gao pun menghampirinya dan masuk ke dalam. Kemudian, Guru Gao berdialog dengan si suami. Suami langsung marah-marah pada Guru Gao. Sedangkan Guru Gao tak bermaksud untuk mengganggu mereka. Guru Gao bilang sebagai tetangga, alangkah baiknya untuk tidak berisik dan saling pengertian. Sontak saja, si suami memanggil istrinya untuk berdialog juga. Melihat perlakuan kasar itu, Guru Gao pun mengancamnya. Tapi si suami berdalih bahwa inilah yang disebut dengan cinta. Meski selalu disiksa, mereka tetap saling cinta dan tak terpisahkan. Tak tahan melihatnya, Guru Gao pun membalaskan semua kesakitan Akun terhadap suaminya. Pada akhirnya, suami pun kabur entah kemana. Selepas itu, Akun hendak mencari suaminya, tapi Guru Gao mencegahnya. Guru Gao meminta Akun untuk melupakan sosok suami jahatnya itu. Namun, Akun mengaku tak sanggup hidup menjanda. Lantas, Guru Gao bilang akan senantiasa menjaganya, dan Akun pun berterima kasih. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, Guru Gao bilang pada Akun bahwa murid-muridnya akan datang kemari. Jadi, jangan kaget apalagi takut. Karena semua muridnya itu baik hati dan tak mungkin mengganggunya. Di luar rumah ada dua orang bule yang sedang mengintai rumah Guru Gao. Mereka mengincar emas melimpah yang terkubur di dalam sana. Tapi mereka menunda mencarinya saat melihat kedatangan murid-murid Guru Gao yang begitu banyak. Lantas mereka memikirkan ide yang lain. Di malam harinya, secara diam-diam keempat murid lelaki Guru Gao sedang bermain judi di bawah selimut. Sedangkan Ahui terlihat sedang berlatih pedang di halaman. Kembali ke mereka berempat, pada akhirnya kakak Silah yang memenangkan banyak uang dari perjudian itu. Lepas itu, kakak Si pamit dulu ke toilet. Karena mereka bertiga kalah banyak, maka mereka berniat menakut-nakuti kakak Si demi merampas uangnya kembali. Dan aksi mereka pun berlangsung.
Usai mendapatkan uangnya, Akun dikejutkan dengan penyamaran murid guru Gao itu. Lantas, Akun pun kabur ketakutan. Hingga pada akhirnya, mereka semua bertemu di lantai 1. Kemudian, mereka menanyakan identitas Akun. Karena tak mau membuat mereka takut, Akun hanya bilang bahwa dia adalah temannya guru Gao. Lantas, para murid pun mulai merayu Akun. Tak berselang lama, guru Gao pun datang dan menjelaskan semuanya, bahwa Akun ini adalah hantu penunggu rumah ini. Para murid tak mempercayainya, maka dari itulah guru Gao menyuruh Akun untuk menakut-nakutinya. Bukannya takut, mereka malah merasa lucu. Lalu, guru Gao memintanya untuk menghilang. Tentu saja, para murid tak percaya, malahan mereka meledeknya. Lantas, guru Gao pun melakukan ini. Melihat itu, para murid malah menganggap guru Gao sedang sulapan. Walhasil, guru Gao pun melakukan ini. Usai mereka semua percaya, tak lama dari itu, datanglah suami dan tukang pukulnya untuk balas dendam pada guru Gao. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Tak hanya guru Gao, murid-muridnya pun ikut dihajarnya. Usai takluk, guru Gao disuruh duduk dan diberikan segelas teh untuk diminum oleh suaminya Akun. Tapi tentu saja itu cuma untuk olok-olokan. Belum puas, si suami pun melakukan ini 2 kali. Barulah saat yang ketiga kalinya guru Gao bangkit melawan. Lalu mengikatnya di kolom beton. Dan tak lama, para muridnya pun bangkit melawan. Hingga pada akhirnya mereka jadi pendek dan kabur keluar. Lepas itu, para murid hendak menghajar si suami juga. Tapi tiba-tiba saja Akun mencegahnya. Bagi Akun, meski jelek begini, dia tetaplah suaminya. Usai dilepaskan, Akun mengajak suaminya ke pojokan untuk berbicara. Usai menghajar suaminya, Akun memberikan surat gugatan cerainya dan meminta si suami untuk menandatanganinya agar perceraian mereka bisa menjadi sah di mata hukum alam gaib. Dengan terpaksa, si suami menandatanganinya. Lepas itu, dia kabur dengan gaya cacing. Sejak saat itulah, guru Gao dan semua muridnya hidup berdampingan dengan Akun. Bahkan, guru Gao menjadikan Akun sebagai target latihan murid-muridnya. Di suatu pagi saat sarapan, mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah 2 orang bule yang hendak mencari emas terpendam di rumah ini tadi. Di hadapan guru Gao, Mark dan Eddie mengaku sebagai seorang pastor yang ingin tinggal di rumah ini tak peduli berapapun biaya sewanya. Walhasil, guru Gao pun mengizinkannya, lalu menjelaskan fasilitas apa saja yang akan mereka dapatkan. Selepas itu, murid-murid guru Gao diam-diam membawa Akun keluar. Tapi sayangnya, aksi itu ketahuan guru Gao. Para murid bilang mereka ingin mengajak Akun jalan-jalan agar tahu bagaimana dunia manusia yang modern itu. Guru Gao membolehkannya, tapi karena Akun ini adalah hantu yang tak boleh terpapar matahari langsung, maka guru Gao pun mengaktifkan perlindungan dari dalam tubuh Akun agar dia bisa jalan-jalan tanpa payung dan aling-aling. Dan mereka semua pun jalan-jalan dengan sangat noraknya.
Di malam harinya, Mark dan Eddie hendak menunaikan rencananya. Eddie disuruh untuk mengalihkan perhatian Guru Gao, sementara Mark bertugas untuk mencari emasnya. Dan aksi pun dimulai. Eddie menghampiri Guru Gao di ruang makan, lalu menawarkannya minum anggur merah kolesem cap orang tua. Dan Guru Gao pun meminumnya. Di lain tempat, Akun dan murid-murid terlihat hendak memasuki diskotik. Lepas itu, Akun pun mengubah dirinya menjadi seperti Madonna. Sementara itu, sesuai rencana, Mark terlihat sedang mencari emas menggunakan pendeteksi. Singkat cerita, Mark berhasil menemukan titik penggaliannya. Walhasil, Mark pun masuk menemui Eddie, lepas itu membius Guru Gao sampai pingsan. Kemudian pulanglah Akun dan murid-muridnya. Setibanya mereka di dalam, betapa kagetnya mereka mendapati Guru Gao terbujur di lantai. Lantas, mereka pun menggotongnya ke kamar. Lalu, Akun melihat di bawah sana ada 2 orang bule yang sedang menggali. Walhasil, mereka pun membagi tugas. Murid-murid pergi ke bawah, sedangkan Akun menjaga Guru Gao yang sedang pingsan di atas. Sesampainya mereka di bawah, para bule ini mengaku sedang menanam pohon untuk lingkungan. Tak peduli apa tujuannya, Kakashi pun meminta denda yang amat besar kepada si bule. Lalu, si bule malah memberikannya ini. Walhasil, perkelahian seru pun terjadi. Sementara itu, Akun mendekatkan wajahnya ke wajah Guru Gao guna menyadarkannya. Usai tersadar, Guru Gao malah melakukan ini. Lepas itu, mengetahui murid-muridnya dihajar bule, Guru Gao pun turun tangan meringkusnya. Hingga akhirnya si bule menodongkan senjatanya. Dan kini Akunlah yang beraksi. Walhasil, si bule pun lari tunggang langgang. Kemudian, karena penasaran, Guru Gao pun menyuruh Akun untuk memeriksa ada apa di dalam galian itu. Tahu bahwa di dalamnya ada emas, para murid pun berniat menggalinya. Dan seketika saja, Guru Gao melarangnya tanpa alasan yang jelas. Dan pada akhirnya, Guru Gao dan murid-muridnya pun sepakat untuk menggalinya. Di lain lokasi, para bule tadi mendatangi dukun dan memintanya untuk menyantet si Akun. Usai dibayar mahal, si dukun pun melancarkan ritualnya. Dan benar saja, tubuh Akun jadi panas dan berapi. Melihat itu, mereka pun memadamkan apinya dan segera meletakkannya di atas es. Lalu, Guru Gao melakukan ritual juga di altarnya. Setelah tahu bahwa penyantetnya adalah si bule, Guru Gao pun melakukan serangan balik. Si dukun kewalahan dan tak mau melanjutkannya lagi. Lantas, dukun pun meminta bayarannya. Namun, tak lama kemudian, si bule kembali dan membunuh si dukun. Usai mendapatkan uangnya, Mark menembaki tempat si dukun dengan umpatan rasisnya. Di sisi lain, mengetahui bule itu akan datang dengan senjata, Guru Gao pun menyuruh murid-muridnya mempersiapkan formasi 8 lingkaran. Guru Gao mengarahkan murid-muridnya untuk mengulur waktu dulu, karena Guru Gao harus melakukan doa untuk menyelamatkan arwah Akun. Lepas itu, menyedot api duniawi yang ada di dalam tubuh Akun melalui mulut ke mulut. Singkat cerita, datanglah si bule sambil mengumpat. Mereka meneriaki orang Cina dengan sebutan hewan anjing. Lalu mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Sementara itu, Guru Gao terus saja menyedot api dari mulut Akun.
Saat Guru Gao telah dikepung, Eddie melarang Mark untuk menembaknya, dan Mark pun menurutinya. Pada akhirnya, si bule menawan Guru Gao dan menyuruh murid-muridnya keluar juga. Walhasil, mereka pun menampakkan dirinya. Kemudian, Mark memaki mereka dengan kata-kata rasis diikuti dengan pukulan-pukulan. Melihat murid-muridnya dipukuli, Guru Gao pun melantunkan sebuah tembang. Kemudian para murid saling sahut menyaut. Dan tak lupa akun pun turut meramaikan tembang itu. Selanjutnya, mereka semua pun menghabisi dua orang bule ini. Film diakhiri dengan adegan Guru Gao yang membeli rumah ini dari hasil menjual emasnya. Tak lama, sang pemilik kembali. Dia kaget saat melihat ada sosok neneknya di jendela sana, yang tak lain adalah Akun. Ya, itulah tadi akhir dari film Mad Mad Ghost. Bagaimana menurut juragan film ini? Seru atau tidak? Beritahu saya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!